Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tekno. Selamat datang kembali di channel Kakak Tekno bersama saya Karyadi. Sekarang kita akan lanjutkan lagi materi Microsoft Word kita. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat daftar isi otomatis, atau istilahnya adalah membuat table of content. Jadi table of content ini atau daftar isi otomatis ini sangat berfungsi dan sangat bermanfaat bagi teman-teman, terutama yang sedang membuat menyusun makalah, skripsi, dan sebagainya ya. Dengan menggunakan table of content ini, teman-teman dapat lebih mudah dalam membuat daftar isi secara otomatis. Nantinya halamannya ataupun item-itemnya akan terisi secara otomatis sesuai dengan konten dari dokumen file Word yang teman-teman buat, gitu ya. Nah, seperti apa caranya? Simak terus video ini. Nah, setelah Microsoft Word-nya terbuka, pastikan teman-teman klik di menu References ini. Ya, References, klik. Nah, kemudian di sini teman-teman pilih Table of Content, ada di sini. Ya, di pojok kiri atas. Table of Content, klik. Nah, kemudian akan ditampilkan beberapa pilihan. Ya, di sini teman-teman bisa pilih yang mana aja, tapi di sini saya akan pilih yang Automatic Table 1 aja. Ya, saya pilih yang ini, klik aja, oke aja. Ini maksudnya dia memberitahukan bahwa di dokumen ini kita belum membuat isi apa-apa, belum ada ketikan apa-apa di sini. Oke, klik aja oke. Nah, di sini diberitahukan bahwa no table of content entries found. Tidak ditemukan table of content di dalam dokumen ini. Nah, sekarang tugas kita berikutnya adalah membuat bab ataupun subbab di dokumen ini. Ya, kita ambil contoh aja, misalnya seperti ini, ikuti aja ya apa yang saya ketik di sini. Halaman pertama ini nanti akan kita jadikan sebagai halaman daftar isinya. Ya, daftar isi nanti akan jadi sini. Nah, kemudian kita akan buat beberapa lembar kosong di bawahnya. Ya, jadi caranya pilih di menu Insert, pilih Blank Page yang ini. Ya, pilih Blank Page. Dia akan muncul lagi di bawahnya. Satu. Misalnya di halaman kedua ini kita akan tulis di sini kata pengantar. Kata pengantar. Misalnya di sini akan terisi dengan kata pengantar. Jadi di sini saya buat RAND aja seperti ini. Misalnya di halaman ini kita akan buat kata pengantar, ya, seperti makalah ataupun skripsi ya, kata pengantar sebagai contoh aja. Kemudian kita masuk ke halaman kedua, boleh enter aja atau insert blank page lagi boleh juga. Di halaman kedua kita akan buat di sini pendahuluan. Pendahuluan sama juga kita pastikan aja dengan yang di atas ya. Pendahuluannya. Kemudian blank page lagi. Di halaman ini kita akan buat misalnya mengenal Microsoft Office. Oke, dan di sini misalnya ada ketikannya lagi. Kemudian insert blank page lagi. Di halaman ini kita akan buat fungsi aplikasi. Oke, kita lagi seperti ini. Oke, kemudian di halaman ini kita akan buat aplikasi-aplikasi Microsoft Office. Oke, dari aplikasi Microsoft Office ini kita akan buat di sini ada Microsoft Word. Ini misalnya atau A ya, A Microsoft Word, B kemudian Microsoft Excel, C-nya Microsoft PowerPoint. Kemudian di halaman berikutnya atau di sini kita buat ada ketikan juga misalnya seperti ini. Kemudian di Excel juga ada seperti ini ya. Kemudian di PowerPoint juga ada misalnya. Oke. Kemudian di halaman berikutnya lagi kita akan buat versi Microsoft Office. Oke, di sini ada. Oke, misalnya seperti ini.
isi dari dokumen Word kita. Nah, kemudian semua ini akan kita tampilkan di daftar isi nantinya. Kita akan buat daftar isinya. Jadi caranya, setiap header dari masing-masing halaman ini, ya, kita ubah stylenya, kita blok dulu, ya, misalnya kata pengantar. Pengantar, blok dulu, kemudian pilih heading 1. Nah, heading 1 karena ini sebagai judul induknya. Kemudian kata pengantar, di sini ada pendahuluan. Pendahuluan juga heading 1 kita buat. Kemudian mengenal Microsoft Office, ini heading 1 juga karena ini induknya. Kemudian fungsi juga heading 1 sebagai induknya juga. Kemudian aplikasi-aplikasi pada Microsoft Office juga heading 1. Sedangkan yang lainnya ini ABCD, ya, ABC ini heading 2 nanti kita buat karena ini merupakan anak dari aplikasi pada Microsoft Office. Ini induknya, ini anaknya, ya. Nah, sekarang ya versi-versi Microsoft Office juga sebagai heading 1. Oke. Kalau sudah seperti ini kita sudah punya headingnya, ya, berarti sudah ada yang bisa ditampilkan di daftar isi otomatis kita atau table of content kita. Kita lihat ke atas, ya. Tapi ini belum bisa juga karena kita belum buat page number-nya atau nomor halaman. Kita buat nomor halamannya dulu, pilih insert, kemudian pilih page number. Kita pilih yang bottom aja, ya. Bottom, pilih di bawah. Oke, sudah punya. Oke, sekarang kita sudah punya nomor halamannya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti kita punya 7 halaman ini, ya. Page 3 of 7 di sini. Berarti ada 7 halaman kita di sini. Oke. Nah, di halaman pertama, misalnya kita akan buat daftar isi di sini. Nah, sedangkan headingnya kita sudah buat di masing-masing halaman tadi. Ya, semua teks yang akan kita buat heading sudah kita atur stylenya heading 1 tadi sebagai induk. Nah, sekarang tugas kita berikutnya adalah klik sekali di konten yang sudah dibuat di sini. Ya, double klik aja. Baru di sini akan muncul update table. Ya, update table. Klik di sini. Karena kalau kita nggak klik update table di sini nggak akan berubah. Keren, ya. Langsung jadi otomatis setiap heading yang kita ubah stylenya menjadi heading 1 tadi akan langsung muncul di sini beserta dengan posisi halamannya. Ya, misalnya kita lihat aplikasi-aplikasi pada Microsoft Office ini halaman 6. Kita buktikan benar nggak ini di halaman 6. Di halaman 6 di sini. Nah, aplikasi-aplikasi pada Microsoft Office halaman 6. Jadi terbukti, ya, benar. Nah, sekarang kita lihat lagi tadi kan aplikasi-aplikasi pada Microsoft Office ada anaknya lagi. Kita lihat di halaman 6 tadi. 6. Nah, ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, ini adalah anak dari induknya ini. Ya, berarti ini akan kita buat sebagai heading 2. Kalau ini kita buat juga sebagai heading 1, nanti dia akan sejajar dengan induknya posisinya. Oke, sekarang kita coba, ya. Ini sebagai heading 1. Heading 1, yang ini juga heading 1. Kita bisa aja tekan Ctrl di keyboard, jangan dilepas untuk sekalian nanti kita ubah headingnya. Tekan Ctrl, kemudian blok. Excel, blok juga untuk PowerPoint-nya. Kemudian pilih heading 1. Kita coba dulu, ya, heading 1. Nanti kita coba dengan heading 2. Kita lihat nanti hasilnya berbedanya di mananya. Klik heading 1. Oke, akan jadi heading. Nah, kalau udah kita ubah stylenya, nanti otomatis nomor ataupun ABC yang kita buat sebelumnya nanti akan berubah dia. Dia akan kembali ke posisi semula. Tapi nggak apa, nanti kita bisa ubah lagi. Microsoft Word, Excel udah kita jadikan heading 1. Sekarang kita lihat di table of content kita, di daftar isi kita. Nah, di sini belum ada perubahan, karena dia hanya akan berubah ketika kita klik dan klik di update table. Nah, kita update dulu. Jadi, setiap ada perubahan dengan isi dari dokumen kita ini, baik itu berubah posisi halamannya ataupun berubah tulisannya seperti ini, ya. Mengen L kurang A di sini, ya. Nanti kita lihat cara merubahnya seperti apa. Nah, di sini pasti mengen L juga, ya. Mengen L Microsoft Office. Harusnya mengenal. Nah, kita jangan ubahnya di sini, kita ubahnya di sana nanti. Jadi kalau memang setiap ada perubahan di dokumen kita, di ketikan yang kita buat di sini,
harus kita klik dulu di update table. Nah, ketika klik update table, dia akan minta konfirmasi dari kita lagi, apakah yang akan kita update hanya posisi halamannya aja atau semuanya termasuk ketikannya. Oke, kalau kita klik update page numbers only seperti ini, maka dia akan berubah ataupun dia akan edit halamannya aja. Karena kita nggak ada halaman yang berubah, maka nggak ada perubahan di sini. Nah, tapi kalau kita mau merubah semuanya, termasuk ketikannya, mungkin ada yang salah, kita perbaiki di sana. Seperti tadi juga kita ada tambah Word, Excel tadi ya. Yang untuk aplikasi-aplikasi tadi ada kita tambahkan Microsoft Word, Excel PowerPoint-nya sebagai heading 1. Tapi di sini belum berubah, harus klik dulu update table. Ini pilih update entire table, kemudian OK. Nah, maka akan muncul Word, Excel, PowerPoint yang sudah kita buat tadi. Nah, seharusnya Word, Excel, PowerPoint ini kan masuk ke dalam karena dia merupakan anak dari aplikasi-aplikasi pada Microsoft Office. Jadi terjadi seperti ini, dia sejajar dengan induknya karena tadi kita pilihnya stylenya adalah heading 1. Jadi kalau kita mau jadikan ini sebagai anak dari aplikasi-aplikasi pada Microsoft Office, berarti ini kita jadikan heading 2. Kita kembali dulu ke halaman 6 tadi. Nah, berarti Word yang ini, Excel ini, PowerPoint ini, karena dia merupakan anak dari aplikasi-aplikasi pada Microsoft Office ini, dia kita ubah dulu ke heading 2. Nah, jadi seperti ini. Kita lihat perubahannya sekarang. Ini ada perubahan, jangan lupa klik update table. Pilih entire table. Nah, maka otomatis Microsoft Word, Excel, PowerPoint dia akan masuk satu tab ke dalam. Seperti ini. Jadi kelihatan bahwa ini adalah bagian dari aplikasi-aplikasi pada Microsoft Office. Nah, Word, Excel, PowerPoint. Begitu juga dengan versi-versi Microsoft Office. Jadi seharusnya di sini tampil lagi versi 2003, 2007 dan sebagainya yang sudah kita buat tadi. Tapi di sini belum tampil, kenapa? Karena kita belum merubah stylenya. Yang ini kita belum merubah stylenya. Jadi kalau kita mau jadikan ini sebagai bagian dari ataupun anak dari versi-versi Microsoft Office ini, kita blok dulu semua. Kita blok dulu semua ini. Kemudian pilih heading 2. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita update dulu tabelnya. Update table. Pilih update entire table. Kemudian OK. Nah, dia seperti ini. Jadi halamannya sudah tidak perlu teman-teman ragukan lagi. Bisa dicek langsung. Ini pasti sudah sesuai dengan kontennya. Jadi teman-teman nggak perlu mengetik manual lagi di sini satu persatu halamannya. Nah, misalnya terjadi kesalahan pengetikan seperti ini. Mengen ada A di sini. Jadi teman-teman nggak perlu tambahkan di sini. Ya, kalau teman-teman tambahkan di sini berarti 2 kali kerjanya, tambah di sini dan juga tambah di kontennya. Jadi teman-teman cukup sekali ubah aja di kontennya, misalnya di sini ya. Mengenal A di sini 1, mengenal. Nah, baru kemudian di sini karena ada perubahan ketikan tadi, kita klik dulu di sini, kemudian update table, pilih update entire table untuk mengupdate ketikan dari kontennya ini. Oke, nah, langsung berubah menjadi mengenal. Jadi teman-teman jangan ketik di sini, ya. Pastikan teman-teman ketiknya ataupun ubahnya di kontennya di sini. Oke, berikutnya teman-teman mungkin bertanya ataupun bingung kalau ini sebenarnya kan jangan berwarna biru ataupun dengan style yang lain. Ini nggak masalah lagi. Teman-teman boleh aja ubah. Kita blok dulu ya, sekalian kita rubah. Kita blok dulu semua. Heading satunya dulu ya, yang akan kita modifikasi sekarang. Baru kemudian kita ubah, misalnya kita buat bold. Kemudian warnanya kita ubah jadi warna hitam lagi. Kemudian ukurannya juga kita kecil, seperti ini misalnya. Kalau saya, oke, kalau sudah, nah ini nggak masalah. Teman-teman boleh ubah lagi di sini. Ini bisa enter lagi, bisa atur lagi di sini ya.
Nanti setiap ada, pada saat teman-teman edit kontennya, setiap ada judul ataupun heading yang berubah halaman, dia akan otomatis berubah juga nanti di daftar isinya. Tapi dengan catatan teman-teman klik dulu update table dan entire table ini. Berubah dia. Kalau memang di sana sudah kita buat bold, di sini juga akan bold. Kemudian untuk heading 2-nya, sini kita lihat. Dan Microsoft Word, Excel, kita blok aja. Jangan lupa tekan Ctrl. Oke, kita lihat lagi di atasnya, di table of content-nya, di sini update table, update entire table. Oke. Dia seperti ini. Oke, keren ya. Jadi mempersingkat waktu teman-teman, nggak harus cari halaman berapa, kemudian ketik lagi di atas, halaman berapa, ketik lagi di atas. Setiap ada perubahan nanti teman-teman lupa merubah, maka di sini akan salah nanti posisi halamannya. Nah, jadi Microsoft Word sudah menyediakan fasilitas secanggih ini. Dan mengenai style ini, teman-teman bisa lihat di sini yang pertama tadi muncul kan heading 1 dan heading 2 aja. Jadi setiap ada penambahan heading yang kita buat di sini, maka akan ditambahkan di sampingnya. Misalnya gini, di sini saya buat satu lagi misalnya di bawah ya. Di sini saya mau buat tentang Office 365. Ya, kemudian ini saya jadikan dia heading 3. Ya, heading 2-nya yang ini heading 1, ini heading 2, dan ini saya jadikan heading 3 karena saya akan buat ini sebagai bagian ataupun anak dari Office 365 ini. Jadi saya pilih yang heading 3. Nah, seperti ini. Oke, ada perubahan, kita lihat lagi di atas, klik update table, update entire table. Oke, kita lihat di sini sudah ada tentang Office 365. Heading 1-nya, ini heading 2-nya, dan ini heading 3-nya. Nah, tadi kan cuma muncul heading 1, heading 2, heading 3. Berasa kita sudah membuat heading 3, maka di sini akan ditampilkan lagi, ditambah lagi heading 4 jadinya. Nanti akan ditambahkan lagi heading 5 kalau kita sudah menggunakan heading 4-nya. Dan begitu seterusnya. Jadi teman-teman silahkan mencoba, ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi yang sedang membuat skripsi ataupun makalah. Saya yakin ini sangat membantu. Jadi silahkan share ataupun bagikan ke teman-teman yang lainnya yang pasti banyak membutuhkan tutorial ini. Silahkan klik juga tombol subscribe-nya jika belum klik tombol subscribe-nya supaya teman-teman dapat terus mengikuti tutorial-tutorial yang bermanfaat yang lainnya di channel Kerata Teknologi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.